Halo, selamat pagi teman-teman. Hai, kembali lagi bersama saya Sinta. Halo halo, suara saya, jelas nggak teman-teman? Halo, pagi Desi, pagi Jenny, ya, suara saya jelas ya? Pagi Novi, pagi Citra, ya, thank you semua teman responnya ya. Oke, selamat pagi semua, selamat pagi. Jadi, apa namanya, saya juga mau tuh kayak Desi selalu ini ya, apa namanya, selalu, muda terus, bener nggak teman-teman? Jadi kita di sini kalau misalnya yang sudah punya anak, jadi kita udah kayak seperti kakak adik, bener nggak? Jadi harus, karena pakai TR 90, mau kita juga makin lama dimudahkan, bener nggak? Nah, oke. Saya, memperkenalkan diri saya dulu ya, tadi juga Desi sudah apa namanya, sudah tee up saya ya, memang saya dulu background-nya itu di bidang, macam-macam ya, di bidang ada garam ya, terus gitu saya juga memang pernah di bidang, apa namanya, jual-jual goodie bag ya untuk, teman-teman, anak saya yang ulang tahun ya. Saya juga pernah ada bisnis online ya, jual tas, jual, sepatu yang bermerek ya teman-teman. Cuman saya itu, sudah, apa namanya, sudah nggak itu semua ya, sekarang saya full time di New Skin ya. Oke, yang belum mengenal saya jadi, apa namanya, di sini saya sebenarnya ya, apa ya, mmm, saya sebenarnya grogi loh teman-teman, boleh dibilang ya, saya, walaupun sering dengar saya MC, tapi ini speaker itu sebagai apa ya, breakthrough saya sih sebenarnya ya. Karena saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong, bisa dibilang ya saya tuh nggak pinter ngomong gitu loh. Jadi saya, jadi speaker ini sebuah breakthrough, buat saya ya karena saya di New Skin itu saya mau berhasil. Jadi saya harus, breakthrough sesuatu yang saya takutin gitu loh teman-teman. Jadi saya butuh support-nya ya dari teman-teman semua, saya butuh jadi kita kayak interaksi ya. Jadi kalau misalnya ini saya apa namanya, perlu respon dari teman-teman di chatroom ya. Oke. Oh, sorry. Kok ini saya nggak keluar. Oh, oke. Oke, teman-teman. Teman-teman setiap pagi sudah berterima kasih belum? Atau sudah bersyukur belum? Atau sudah grateful belum, teman-teman? Saya mau cerita ya, kalau misalnya sekarang ini saya benar-benar bersyukur sekali ya, saya, mengenal New Skin, ya, saya mengenal ST Family di sini yang benar-benar sudah ngajarin saya tuh kalau misalnya, setiap pagi tuh kita bersyukur ya, apalagi kalau misalnya sekarang kita wake up call, kita sudah yang namanya, dengerin video afirmasi ya sekarang setiap pagi ya. Jadi kita menambah, belief-nya kita ya, menambah rasa syukurnya kita, itu saya benar-benar sebelumnya itu saya tidak pernah yang namanya, apa tuh, tidak pernah yang namanya diajarin ya kalau misalnya setiap hari itu kita tuh berterima kasih untuk sesuatu yang kecil-kecil ya, teman-teman ya. Dan, di sini saya benar-benar berterima kasih ya, jadi setiap pagi itu saya jadi punya tujuan untuk hidup ya. Jadi saya bangun pagi, "Oh ya, hari ini saya mau bantu teman saya lagi siapa ya? Bantu satu orang aja, atau bantu 2 orang aja, atau berapapun ya. Tapi kita punya tujuan untuk bantu teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun. Jadi kita setiap bangun pagi itu punya tujuan tuh kan pasti enak, benar nggak teman-teman? Ya kan, seperti saya jadi kayak misalnya bangun pagi, oh ya, gue mau tujuan, apalagi setiap pagi saya mau dengerin wake up call. Nah, mungkin sama ya, seperti kayak teman-teman nih semuanya ya, pasti sekarang kalau bangun pagi, "Oh ya, asik ada wake up call," gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada wake up call tuh kayak sesuatu yang hilang ya, benar nggak teman-teman? Oke, saya percaya ya kalau misalnya sekarang, obesitas itu udah sebagai apa namanya, epidemi global atau udah di seluruh dunia ya teman-teman, yang sebenarnya sekarang itu Kemenkes dan WHO itu udah sangat mengkhawatirkan dengan keadaan orang-orang yang mengalami obesitas ya, karena dengan yang namanya ya sekarang banyak yang di WFH ya, banyak
harus kerja di rumah, nggak ada kegiatan keluar ya. Terus begitu nggak ada yang namanya. Jadi ya karena masalah COVID-19 ini juga ya, jadi mengharuskan kita di rumah, mengharuskan kita juga nggak bisa pergi yang nge-gym ya, itu jadi kebanyakan orang itu makin lama ya udahlah di rumah sajalah, ya udahlah apa namanya nggak usah ngapa-ngapain, jadi udah mager gitu ya. Jadi bikin membuat apa namanya makin lama perutnya makin maju, benar nggak teman-teman? Ya, nah ini saya ada ya fakta di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya tingkat obesitas di Indonesia itu makin lama tuh makin naik ya. Kebanyakan dari mereka ya, apalagi yang tinggal di kota tuh ya teman-teman, apalagi di DKI Jakarta ya, terus gitu di Sulawesi Utara ya, terus gitu di Surabaya, di kota-kota besar lainnya ya, dibandingin sama di desa ya, itu tuh mereka itu kenapa jadi obesitas, karena mereka tuh sekarang sudah beralih dari pola makan tradisional ya ke produk olahan. Jadi yang lebih gampang, lebih simpel, ya udahlah gitu loh. Sedangkan kan kalau misalnya sehat pasti kan lebih murah, lebih mahal ya teman-teman ya. Nah, apalagi kalau misalnya yang praktis itu pasti kandungan lemak sama gulanya itu pasti lebih tinggi, ya kan? Nah, kalau misalnya bisa dibilang ya, tinggal yang di kota itu obesitas yang di kota itu lebih tinggi karena bisa memperoleh makanannya ya, makanan olahannya lebih gampang, jadi tinggal beli gitu loh. Dan ternyata obesitas itu diderita oleh wanita loh dibandingkan pria loh, lebih banyak wanita loh teman-teman. Waduh, saya pikir tuh tadi pria loh, yang maksudnya banyak yang punya perutnya yang mancung semua yang depan gitu ya, udah kayak orang hamil, jadi dia udah kayak lebih apa ya, orang hamil kan cuma 9 bulan, kok ini permanen pregnancy ya saya bilangnya kalau misalnya laki-laki ya, tapi ternyata obesitas itu lebih banyak diderita oleh wanita. Jadi teman-teman nih yang di sini ya, hati-hati ya, apalagi yang sudah melahirkan, dijaga, ampun dijaga benar-benar lemak perutnya ya. Terus gitu, yang masih single juga, jadi nggak hanya cuman yang wanita yang hamil aja, jadi wanita single juga ya ampun masih muda juga harus dijaga, apalagi masih muda ya. Nah, sebenarnya boleh dibilang lemak itu penting nggak sih ya buat di badan kita? Sebenarnya itu penting ya, karena kalau misalnya lemak itu sebenarnya itu untuk membantu metabolismenya kita itu menjadi sumber energi cadangan pada saat badannya kita itu kekurangan karbohidrat loh teman-teman ya. Jadi boleh dibilang ya ada lemak itu jadi ada dua jenis tipe lemak ya. Jadi lemak visceral sama lemak seputan ya. Lemak seputan ini adalah lemak yang berada di bawah kulit ya, yang dia tuh bisa gampang kelihat, bukannya gampang lihat, maksudnya gampang dicubit gitu loh teman-teman. Jadi apa namanya lebih gampang kelihatan lah ya, kita bisa analisa sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi seperti saya bilang juga ya, kalau misalnya lemak itu memang fungsinya untuk simpanan energi ya, dan dia juga untuk mengatur suhu tubuh ya, dan melindungi otot kalau misalnya jatuh nih atau misalnya kena benturan ya kan. Ngilanginnya gimana? Aduh, ngilanginnya gampang. Pakai olahraga, terus gitu makan pola sehat ya, ngurangi kalori, udah itu gampang hilang. Tapi ya yang paling susah apa? Yang namanya lemak visceral. Ya, jadi di sini saya akan apa namanya ceritain dari bahaya-bahaya lemak visceral atau lemak apa ya, lemak internal, lemak organ ya, itu yang memenuhi bukan memenuhi tapi maksudnya yang banyak di bagian perut sih sebenarnya yang menutupi organ tubuh kita gitu kan. Nah, dari lemak visceral ini itu tuh bisa ada namanya menimbulkan penyakit jantung ya, atau gangguan kardiovaskular, terus gitu ada liver ya, bisa kena ke liver, terus gitu bisa mengalami diabetes tipe 1 sama tipe 2, terus gitu bisa kanker loh teman-teman. Aduh, ampun. Kalau misalnya sudah kanker itu sudah makin parah ya. Sorry. Terus gitu ada ginjal juga ya. Oke.
Nah, yang pertama ya, kita percaya ya kalau misalnya bukan kita ya, sebenarnya sih ini sudah dianalisa oleh namanya data dari WHO ya, World Health Organization ya, bahwa 17,9 juta orang di dunia itu tuh meninggal ya setiap tahun karena penyakit jantung yang kardiovaskular. Karena kenapa? Itu oleh penyumbatan pembuluh darah, teman-teman. Saya percaya ya kebanyakan nih kayak sekarang ya bisa dibilang artis-artis seluruh dunia itu tiba-tiba meninggal mendadak itu kenapa? Itu tuh karena ya apa namanya karena jantung ya teman-teman ya. Nah karena penyakit jantung ini itu jauh kematiannya ya jauh lebih tinggi loh dibandingin stroke sama diabetes teman-teman. Dan dia nggak mengenal usia, nggak mengenal tua, mau mengenal muda itu bisa jadi sasaran. Semua orang itu bisa kena ya. Apa namanya bisa dilihat di sini ya. Nah, jantung koroner itu 122 orang ya, stroke itu 97 ya. Dan ada diabetes juga, terus begitu ada TBC juga ya, teman-teman ya. Oke. Ini sebenarnya karena yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya gangguan dari jantung itu karena kenapa? Karena awalnya ini nggak ada lemak nih, istilahnya kita masih muda, makanannya juga masih sehat lah ya, karena di apa namanya tuh dikasih sama orang tua kita masih makanannya itu mungkin ya masih yang apa namanya masih sehat-sehat ya, tapi lama-lama kalau misalnya udah ini makin lama akan menjadi lemak ini nih ya, menjadi plak-plak ini nih, itu tuh yang bisa menutup atau menyumbat pembuluh darah ya. Oke. Nah, dari penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung itu sebenarnya itu ada beberapa tipe yang membahayakan sekali ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya aritmia. Sebenarnya aritmia itu apa sih? Sebenarnya kalau misalnya aritmia itu berhubungan dengan namanya detak jantung ya. Jadi ritmenya si jantung ini tuh nggak normal, nggak biasa ya. Jadi terkadang bisa terlalu cepat atau kadang juga terlalu lambat ya. Ini terjadi karena jadi pengatur detak jantungnya ini tuh udah nggak bekerja dengan baik. Itu tuh bisa jadi kena penyakit aritmia ini. Lalu ya itu tadi seperti yang gambar sebelumnya ya, jadi jantung koroner itu bisa karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh arteri ya. Jadi kalau misalnya penumpukan lemaknya itu makin lama seperti apa namanya udah jadi nggak bisa ngalir dengan kencang gitu ya. Jadi kayak seperti inilah ya, kayak seperti apa namanya pipa air ya, kalau misalnya kotor lama-lama kan pasti airnya tersendat ya, nggak bisa lancar dong kalau misalnya keluar airnya. Nah itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya kita ya namanya sudah menyempit sama plak-plak lemak, jadi aliran darahnya itu nggak bisa ke otak, terus gitu nggak bisa kemana-mana, istilahnya nggak lancar, ya kan? Nah kalau misalnya nggak segera ditanganin, ini bisa menyebabkan ya serangan jantung ya udah pasti sama gagal jantung, ya. Lalu yang ketiga itu dari kardiovaskular itu bisa ada tipenya yaitu kardiomiopati. Ya, kardiomiopati itu apa? Jadi ini adalah gangguan pada otot jantung. Sebenarnya sih penyebabnya ini adalah faktor genetik sih, memang faktor genetik, tapi tetap disarankan memang kita harus melakukan pola hidup yang sehat ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya otot jantungnya itu lemah ya, jadi dia membuat suplai darah ke seluruh bagian tubuhnya itu jadi nggak lancar juga gitu loh. Jadi jadinya bisa kenapa? Bisa kena stroke teman-teman. Ya, kalau misalnya udah stroke udah terjadi ya, itu tuh jadi kalau misalnya oksigennya itu sudah ke otak ya, lama-lama nanti sel otaknya itu menjadi rusak ya. Dan baik-baiknya lagi juga karena kenapa? Ya karena penyumbatan pembuluh darah ya. Jadi dia nggak istilahnya otaknya itu nggak dikasih makanan gitu loh. Jadi lama-lama bisa mati, nggak dapat makanan gimana sih ya otaknya jadi bisa jadi kena serangan apa namanya jadi kena serangan yang di otak ini gitu loh. Nah terus segitu dari trombosis vena yaitu adalah jadi gumpalannya ini terjadi pada bagian paha sama betis ya teman-teman. Jadi nggak hanya cuma di bagian
bagian atas kepala. Jadi kalau misalnya sampai udah ke bagian bawah, ya udah sampai ke arteri perifer ini, dia udah ke bagian kaki, ya. Jadi kalau misalnya udah jalan itu udah mulai sakit. Nah, itu tuh jadi pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darahnya itu udah sampai ke kaki. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati kalau misalnya ini tuh bisa untuk seluruh tubuhnya kita ya, bisa jadi kita bisa lumpuh ya, bisa macam-macam ya teman-teman ya. Lalu dari lemak ya itu juga bisa apa ya, bisa yang paling paling gampang kena itu sebenarnya liver ya. Yang paling cepat kena itu maksudnya adalah liver gitu loh. Nah, si apa namanya, liver itu ya kalau misalnya rusak itu tuh nggak sakit loh teman-teman. Dia nggak sakit. Kecuali nih kalau udah 90% rusak, dia baru sakit. Jadi jangan tunggu sampai sakit dulu dong, benar nggak teman-teman? Waduh, kalau misalnya udah sakit itu berarti udah 90% udah bahaya. Ya, jadi liver itu tuh seperti filter, ya, filter badannya kita, ya, yang tugasnya itu tuh dia menyaring vitamin, menyaring mineral, menyaring racun-racun, ya. Nah, itu seperti kayak mendetoks badannya kita, ya. Liver itu, ya, sebenarnya liver itu nih seperti ini, ya, saya kasih tahu ya. Nih, saya ada gambar nih. Jadi si liver ini ya, sebagian kiri ini ya, ini adalah normal liver ya. Ini belum yang jadi apa namanya, serapan minyaknya belum terlalu banyak. Kalau misalnya sudah menjadi yang di tengah ini, gambar tengah ini udah fatty liver ya, lemaknya itu sudah mulai diserap makin ini ya, makin apa namanya, sudah makin banyak. Tapi kalau sudah menjadi sirosis itu berarti sudah parah banget ya teman-teman ya. Bisa dibilang jadi liver itu, tau nggak teman-teman, liver itu tuh kayak sponge. Ya, sponge kalau misalnya kita cuci ini ya, sponge cuci apa namanya, piring ya, itu kan bolong-bolong begitu ya. Jadi dia kan kalau misalnya sponge itu kan menyerap air, ya kan. Kalau liver ini menyerap minyak ini. Jadi kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya sponge kalau misalnya isi air itu beratnya ampun-ampun, ya kan. Nah, kalau misalnya si liver menyerap minyak, dua itu udah beratnya, terus belum menjadi apa namanya ya, jadi ukurannya juga udah makin besar ya, lama-lama kenapa ya, lama menjadi rusak jaringannya ya, menjadi inilah yang namanya liver fibrosis ya. Dan makin parah itu kalau misalnya udah namanya ke kanker, apa namanya, kanker hati atau sirosis. Jadi tuh sel-selnya itu tuh semua tuh sudah mati ya, jadi selnya itu udah rusak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah di sini, dia berarti udah apa ya namanya, udah penumpukan lemaknya itu udah sangat berlebihan ya di organ hati ya. Oke, sorry, sorry ya. Oke, nah kalau misalnya sorry teman-teman, saya minum dulu sebentar ya. Sorry. Oke, sorry, saya lanjut. Jadi kalau misalnya sekarang dari liver itu sebenarnya bisa mengakibatkan yang namanya diabetes. Ya. Nah, diabetes itu apa? Diabetes itu sebenarnya apa namanya, yang disebabkan itu karena kadar gulanya ini dalam badannya kita itu ya. Jadi awal-awalnya gini loh. Jadi si apa namanya, kan glukosa darah ini ya, atau kadar gula ini kan dikontrol oleh pankreas ya, kontrol nih oleh pankreas. Nah, glukosa itu tuh adalah bahan bakar ya untuk memberi makan sel-sel badannya kita. Nah, jadi kalau misalnya kadar glukosanya itu naik, itu biasanya sih pada saat kita makan ya teman-teman ya. Nah, pankreas ini tuh akan jadi ngelepasin hormon insulin ya untuk menormalkan kadar glukosa. Nah, jadi si insulin ini itu dibutuhin untuk mengubah glukosa menjadi energi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini bisa lihat kalau misalnya sampai sudah obesitas atau genetik yang lain itu tuh jadi bisa membuat badannya kita jadi resisten terhadap insulin ya, atau udah kebal ya.
Oke, ini kalau misalnya diabetes ya, kalau misalnya udah kena diabetes. Sorry. Oke. Nah, diabetes itu ada tipe 1 sama tipe 2, teman-teman. Diabetes tipe 1 itu tuh berarti tuh pankreasnya itu tuh udah nggak bisa memproduksi insulin lagi. Ya. Guys, benar-benar sangat tergantung sama insulin. Ya, tapi kalau misalnya diabetes tipe 2 itu adalah dia tuh memang nggak tergantung sama insulin. Tapi kalau misalnya sudah diabetes tipe 2 itu udah semakin parah, teman-teman. Ya, menurut teman-teman ya, kalau misalnya tipe 1 sama tipe 2, mana yang lebih bahaya? Coba. Menurut teman-teman. Oke, ayo. Aku tunggu responnya. Baru satu nih, baru Pak David yang bilang. Ayo. Sebenarnya ya boleh dibilang ya, oke ya, thank you responnya teman-teman, asik. Jadi kan saya nggak berasa sendirian dulu di sini, jadi saya ada yang nemenin lah ya istilahnya. Oke, jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah tipe 1 dan tipe 2, atau itu adalah keduanya ya teman-teman ya. Keduanya itu bahaya ya, keduanya itu apa namanya, yang harus dihindarin ya sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya ya kalau misalnya orang obesitas itu rentan terhadap diabetes itu kenapa? Ada sebenarnya sih alasan, salah satunya itu ya, karena si lemak visceralnya ini itu bikin sel lemaknya itu tuh kan jadi apa namanya, mengalami peradangan atau inflamasi ya teman-teman. Jadi bikin tubuhnya kita itu kurang sensitif ya, tubuhnya kita tuh kurang sensitif sama insulin yang dihasilin. Nah, kemampuannya ini untuk merespon insulin ini menjadi resistensi ya, seperti yang tadi saya cerita ya. Jadi dia kebal terhadap insulin. Seperti gini deh teman-teman. Seperti gini. Jadi kayak misalnya yang sudah punya anak-anak, ya maksud saya ya. Jadi yang sudah punya anak pasti kalau misalnya sakit kita ke dokter ya, pasti kan dikasih antibiotik, benar nggak? Nah, antibiotik awalnya ini dikasih dosisnya pelan-pelan, misalnya dosisnya enteng lah ya. Terus kalau misalnya yang lama-lama, kalau misalnya sampai sakit, terus nggak sembuh, dikasih lagi dosisnya makin bertambah, ya kan? Antibiotik loh padahal loh. Terus begitu kalau misalnya makin lama, makin kalau misalnya dosisnya itu makin makin berat ya, makin. Jadi kan badannya kita kan badan anak kita kan jadi kebal ya terhadap antibiotik tersebut. Benar nggak teman-teman? Ya, nah itu seperti itu badannya kita kalau misalnya sampai udah resistensi sama terhadap insulin itu seperti itu gitu loh teman-teman. Ya, oke, lanjut ya teman-teman ya. Sorry, bentar ya. Oke, sorry teman-teman. Ya, lanjut ya. Jadi selain itu ya dengan lemak visceral ini atau orang yang obesitas ini sebenarnya juga bisa memicu kanker. Jadi gini, jadi resiko kanker itu tuh semakin diperparah sih sebenarnya ya. Karena tadi saya bilang ya, karena dia udah kalau misalnya udah peradangan ya, terus segitu karena kan si lemak perutnya kita kan udah ini ya, udah apa namanya, sudah banyak banget, udah tinggi banget gitu ya. Nah itu bisa mempengaruhi apa namanya, kerja hormon insulin sama estrogen juga gitu loh. Nah lemak visceral ini juga bisa mempengaruhi bagaimana sama kapan sel membelah ya, bisa apa namanya, bisa mempengaruhi ya bagaimana dan kapan sel membelah sama dan mati ya teman-teman ya. Tapi ternyata lemak visceral yang berlebihan itu bisa mengurangi ruang untuk oksigen. Nah, jadi saat asupan oksigen itu rendah, peradangannya itu akan meningkat. Padahal sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang ya, inflamasi yang kecil itu bisa membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Dia bisa bantu sih proses penyembuhan. Tapi kalau misalnya peradangan yang untuk jangka panjang, makin lama itu bisa merusak badannya kita. Ya, jadi jangan dibiarin terlalu lama gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya selnya ini sudah berproduksinya udah nggak bisa terkendali, itu tuh bisa merusak sel loh teman-teman. Ya,
Jadi semakin banyak sel membelah terus berproduksi, itu tuh semakin tinggi resiko kanker, ya. Dan juga kalau misalnya sudah parah, itu bisa meningkatkan kanker kolon atau usus. Ya, parah banget ya teman-teman ya. Lalu kalau misalnya dengan ginjal, ya, jadi obesitas itu bisa merusak ginjal, ya, secara langsung bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, ya, karena sudah membebani kerja ginjalnya ini nih, ya, terlalu berat gitu loh. Nah, ginjalnya ini jadi udah kerja terlalu keras ya, udah kan karena ginjal ini kan untuk menyaring sama membuang sel-sel kotor kita ya, zat-zat kotor, maksudnya buang-buang racun ya di badan kita ya. Nah, kalau misalnya kerusakan ginjal ini, misalnya kalau misalnya udah peningkatan peradangan lagi ya karena si lemak ini, itu tuh apa namanya jadinya bisa awal-awalnya bisa karena dari stres oksidasi, terus segitu dia produksi insulinnya juga jadi meningkat ya. Awal-awalnya sih sebenarnya cuman kayak ya apa namanya dari dia capeknya berlebihan. Jadi kayak misalnya kita baru kerja sebentar, jadi kayaknya udah capeknya tuh terlalu terlalu berlebihan yang tidak biasa gitu loh teman-teman. Terus segitu bisa mual ya. Itu tuh gejala awalnya kalau misalnya ginjal mulai ada masalah nih teman-teman. Terus mual ya, terus begitu di kulit juga mulai keluar gatal-gatal, terus begitu kulit tuh juga lama-lama kayak kering gitu loh. Jadi kayak apa namanya jadi kayak benar-benar ini banget ya, jadi kering banget nggak seperti biasa gitu loh. Ini kalau misalnya didiemin tuh bisa bisa sangat bahaya ya. Nah, kalau misalnya sudah bahaya itu bisa ke nyeri tulang ya, bisa ke bau mulut, terus itu bisa bisa gampang berdarah loh teman-teman. Jadi kayak misalnya luka sedikit tuh gampang berdarah, gampang memar pula, ya kan? Terus itu bisa kalau di perempuan ya bisa mengganggu namanya sirkulasi menstruasi, ya. Dan juga bisa dilihat dari kaki sama tangan kita itu lama-lama kayak bengkak gitu loh teman. Jadi kalau misalnya sampai ada gejala seperti itu, tolong tolong periksain ke dokter. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi jangan berpikir ini mah nggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan didiemin teman-teman, karena ini sangat-sangat bahaya sekali. Ya. Nah, sebenarnya lemak visceral itu bisa dicegah nggak sih teman-teman? Ayo, bisa ya, bener ya, bener nggak? Kebanyakan ya, kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya banyak cara ya untuk mengurangi berat badan, bener nggak? Banyak cara untuk apa namanya ngurangin lemak visceral ya. Jadi dari yang 1 sampai 10 ini. Jadi boleh nggak saya minta responnya dari teman-teman di sini dari yang di wake up call kita hari ini ya, yang sudah coba minimum 3 deh dari 1 sampai 10 ini coba kasih respon saya kasih angka 2. Siapa yang sudah mencoba minimum 3 dari 10 ini? Wow, banyak ya. Wow, waduh, mantap. Siapa yang sudah nyoba sedot lemak tuh? Iya, jadi kebanyakan ya, apa namanya, jadi kalau misalnya ya kita biasanya, oke kita coba olahraga dulu ya kan, atau enggak kita kontrol makan, kita skip meal atau namanya intermittent fasting ya, terus itu bungkus dingin-dingin ya, kita semuanya udah pasti nyoba, bener nggak teman-teman? Dan juga pernah, apa namanya, saya nyoba dulu itu minum minum apa namanya sorry saya dulu skip meal juga pernah terus segitu saya pas lagi dulu masih berasa gemuk gitu ya saya tuh dulu pernah nyoba yang namanya apa namanya bukan nyoba sih sebenarnya lebih kepada ngelihat ini semua saya ngeliatin oh ya kalorinya seperti apa saya hitungin tapi saya nggak ngerti itu gimana cara ngitungnya gitu kan terus saya juga pernah apa namanya akupuntur oh di sini tidak ada termasuk ya akupunturnya saya pernah nyoba tuh akupuntur teman-teman tapi ya kurusnya ya cuma sesaat ya nah oke thank you teman-teman responnya thank you oke nah teman-teman saya pagi ini saya ada sharer ya saya ada sharer seorang wanita cantik saya sebelumnya memang nggak kenal ya wanita ini apa namanya sangat luar biasa sih menurut saya ya. Sudah hampir setengah abad, ya
iyalah ya, tapi nggak kelihatan, ya ampun, nggak kelihatan banget ya, udah seumur segitu gitu ya. Dan wanita ini apa namanya sudah mencoba segala cara untuk kurus ya. Jadi dari 1 sampai 10 itu tuh dia kayaknya sudah mencoba sudah beberapa, udah lebih dari 5 kali ya. Nah, tapi nggak kurus-kurus dan efeknya itu ya nggak jangka panjang ya. Nah, tapi di sini setelah dia pakai TR90 ya, wah, jadinya makin kece, terus gitu makin langsing ya. Wah, nggak kelihatan kayak seumurnya dia, bener-bener deh body age-nya udah makin muda ya. Jadi tanpa panjang lebar ya, saya panggilkan Santi. Silakan Santi. Halo, makasih, Sis Sinta. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Santi Rawati, umur saya 49 tahun, kerja di PwC sudah lebih dari 20 tahun. Nah, saya ingin sharing nih pengalaman saya sebelum dan sesudah menggunakan TR90. Sebelum menggunakan TR90 ini, gaya hidup saya tuh bisa dibilang agak kacau sih, terutama dalam hal makanan ya. Karena saya sama teman-teman di kantor tuh punya hobinya makan, terus ngemil, makan goreng-gorengan, mie instan. Pokoknya nafsu makan saya tidak terkontrol. Saya juga jarang olahraga, paling olahraga juga cuman bersepeda seminggu sekali aja, itu juga goesnya cari kuliner gitu kan, yang lebih banyak makannya daripada goesnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi tuh tanpa saya sadari bikin saya jadi makin gemuk. Ditambah juga kan udah lebih dari 1,5 tahun ini kantor saya menerapkan WFH kan, jadi bisa lebih bebas tuh untuk pesan online makanan macam-macam gitu, makanan, minuman yang nggak sehat. Nah, akibatnya apa sih ke saya gitu kan? Yang paling saya rasakan itu kalau misalnya saya lagi sepedaan tuh saya selalu di posisinya di paling belakang, karena selalu ketinggalan sama teman-teman yang lain. Terus misalnya tiap mau foto bareng pasti malu banget deh. Karena saya tuh pasti akan ribet cari posisi foto yang aman. Pokoknya nggak boleh paling depan atau pinggir, atau kalau bisa ngumpet di antara teman-teman lain tuh paling enak lah gitu ya. Terus saya juga suka kesulitan tidur, kalaupun tidur juga sering nggak nyenyak. Terus bangun tuh pasti nggak seger deh. Dan karena berat badan tuh bertambah terus ya, saya juga jadi terbiasa mager gitu. Nggak mau olahraga atau aktivitas, soalnya cepet capek, sering pegel-pegel juga. Terus kolesterol, asam urat juga sering tinggi, dengkul sakit, back pain saya juga kumat lagi. Jadi pokoknya tersiksa banget deh selama itu ya, sebelum TR90. Nah, sebetulnya sih saya sih tahu ya kalau overweight dan obesitas itu bisa menyebabkan macam-macam penyakit berbahaya. Jadi saya akhirnya niat untuk menurunkan BB biar sehat dengan diet. Nah, teman-teman saya tuh sebetulnya udah bertahun-tahun ya ikutin macam-macam diet. Saya ikutin yang atur pola makan sendiri dengan lihat-lihat di YouTube atau browsing-browsing gitu ya. Kemudian saya juga coba minum pil sama teh penghancur lemak, coba diet GM atau General Motors yang programnya itu 7 hari, dan saya tuh baru boleh makan karbo itu di hari ke-7, tersisa banget nih. Terus saya juga coba udah kedua dokter akupuntur, kemudian juga ke klinik Lighthouse yang pakai metode suntik-suntik fat burner dan lain-lain. Nah, terakhir itu saya coba ikut program Herbalife. Nah, semua diet yang saya ikutin tuh ternyata hasilnya tuh cuma bisa nurunin BB paling banyak 2 sampai 2,5 kilo. Tapi setelah lewat 1 sampai 2 bulan, pola makan saya tuh kembali nggak ke kontrol. Terus BB saya tuh naik malah lebih dari sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian bulan Desember tahun lalu, saya diperkenalkan ke TR90 itu oleh teman sepeda saya, Citra. Nah, setelah saya ditimbang, dan hasil timbangannya itu lumayan bikin saya shock ya, karena BB saya tuh masuk kategori overweight. Terus body fat, visceral fat masuk ke resiko sangat tinggi. Ngeri kan? Terus saya mulai tanya-tanya nih ke Citra, apa bedanya sih TR90 sama diet yang udah pernah saya ikutin? Dan saya pikir ya udahlah ya, nggak ada salahnya lah coba satu program diet lagi gitu kan. Karena menurut yang saya baca tuh ternyata makin bertambahnya usia, metabolisme itu makin melambat. Jadinya makin susah untuk menurunkan BB. Apalagi tahun depan tuh saya udah 50 tahun, akhirnya saya putuskan untuk mengikuti program TR90 ini. Nah, selama program TR90 yang 3 bulan ini nih, ternyata ini tuh bener-bener diet ternyaman dan yang paling cocok yang pernah saya coba ya. Karena meskipun sedang diet, kita tuh nggak boleh kelaparan. Gizi itu harus seimbang dengan selalu ada karbo, protein, buah, dan sayur itu komplit ya.
Terus di program ini juga saya diajari olahraga ringan apa sih yang bisa dilakukan selama program, lalu juga dimonitor progresnya, saya juga bisa bebas konsultasi seputar dietnya ke konsultan gitu kan. Nah, jadi setelah 3 bulan ini selesai, alhamdulillah saya tuh puas banget dengan hasilnya ya. Body fat saya, visceral fat, usia tubuh, berat badan saya turun tapi kencang ya, kulitnya nggak kendur. Terus massa otot saya juga meningkat dan malah saya bisa turunin BB lagi nih sampai mendapatkan berat ideal yang saya pengen. Nah, karena metabolisme juga udah jadi sehat, saya juga udah bisa jaga dan kontrol makan saya. Meskipun misalnya saya sering kumpul sama teman-teman gitu kan, jadi sudah aman lah sekarang. Nah, penampilan saya juga membaik, lebih segar, sekarang juga saya jadi lebih percaya diri, lalu saya juga jadi terbiasa olahraga tiap hari di rumah, dan lebih kuat bersepeda. Dan yang penting menurut saya, kesehatan saya tuh jauh lebih baik nih. Karena semua keluhan-keluhan sakit yang dulu saya udah alami itu jadi hilang. Teman-teman bisa lihat di sini kan ya, transformasi saya sebelum dan sudah menggunakan TR90. Nah, jadi buat teman-teman yang masih mikir-mikir atau bingung soal diet kesehatan, saya sangat encourage teman-teman untuk ikut saya segera gunakan TR90 deh. Karena ini sudah sangat terbukti hasilnya, nggak perlu tunggu-tunggu lagi, percaya. Menurut saya sih TR90 ini satu-satunya solusi untuk mendapatkan kesehatan lebih baik dengan bonus langsing ya tentunya. Saya yakin teman-teman juga ingin hidup dengan sehat dan bahagia kan ya. Mungkin sekian aja sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wes, Ya, keren kan thank you. tuh? Yes, thank you, Neng Thank you Santi. semuanya. Thank you. Keren banget kan? Kan? Bener kan yang saya bilang kan? Nggak kelihatan Iya, umur ternyata ya, 49. begitu diperhatikan perubahan-perubahannya. Makin cantik. Nggak kelihatan 49 tahun loh, Neng. Thank you Aduh, ya, terima kasih Neng. ya. Ya, Ya, thank you, thank you. Santi. Thank you. Tuh kan ya, benar teman-teman. Jadi apa namanya, Neng Santi ini sudah coba segala cara untuk untuk ngurangin berat badannya ya. Jadi dia juga sebenarnya udah mengalami udah badannya udah nggak enak ya. Namanya juga kita kalau misalnya yang punya berat badan yang berlebihan itu badan kita sudah mulai nggak enak. Sebenarnya sih awal-awalnya itu pasti badan kita, aduh kita gampang capek. Kok kita misalnya pas lagi, nggak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya perempuan juga kayak saya foto, kayaknya kok saya kelihatan gemuk banget gitu ya. Kadang kalau misalnya boleh dibilang ya, itu tuh sebenarnya kita kalau misalnya kita ignore atau kita cuekin, ya udahlah biarin aja lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu nggak boleh begitu ya, nggak bisa begitu ya, benar nggak teman-teman? Karena itu lama-lama kalau misalnya itu timbunan lemak ya, awalnya sih memang belum berasa, nanti lama-lama makin berasa. Nah nanti kalau udah makin berasa itu berarti sudah makin parah, benar nggak teman-teman? Jadi kita belajar ya dari Neng Santi ya, kalau misalnya diet tradisional tuh kebanyakan ya yang di luar sana itu kalau misalnya sampai sudah selesai ya itu gampang rebound ya. Dan kita lihat di sini ya dari si Neng Santi ini udah pakai terakhir itu ini ya bulan 6 bulan yang lalu ya. Sekarang itu dia sudah makin kelihatan ini ya, makin kelihatan cetar ya. Jadi itu lihat tuh yang sebelah kanan sini ya. Dan mukanya, nah ini mukanya Neng Santi nih udah makin cantik ya, bener nggak? Saya bilang udah makin seger dan memang kelihatan makin muda ya. Jadi teman-teman, jadi teman-teman ya TR90 itu memang dia kita ada namanya solusi ya dengan lemak visceral ini, dengan obesitas ini kita punya solusi sebenarnya ya. Kita punya solusi di TR90 yang memfokusin ke pikiran kita, yang fokusin tuh kepada badan kita ya. Jadi gimana sih proses TR90 ya? Jadi sebenarnya kalau TR90 ini tuh dari yang mau kita capai itu adalah dari pembakaran lemak ya. Jadi ada 2 zona nih teman-teman ya. Zona penyimpan lemak sama zona pembakar lemak ya. Jadi kalau misalnya badan kita itu masuk dalam zona pembakar lemak, itu tuh berarti badan kita tuh harus dikasih namanya bensin.
yaitu protein bensinnya kita. Ya, jadi mulai dari bangun tidur, lalu terus kita sarapan. Ya, kalau misalnya sampai tidak sarapan, ya, kalau sampai tidak sarapan, itu akan masuk ke dalam zona penyimpan lemak ini malahan teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya kita sarapan, kita sarapan yang nanti akan bisa ditanyakan ya sama konsultannya masing-masing ya, sarapannya apa ya. Jadi kalau misalnya kita sarapan itu akan jadi dalam posisi zona pembakar lemak. Ya, begitu juga dengan makan siang. Ya, kita juga harus makan siang ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang jeda dari sarapan ya sampai ke makan siang itu tuh kurang lebih maksimum 5 jam lah. Ya, jadi misalnya nih ya, misalnya sarapannya jam 7 pagi ya, makan siangnya itu maksimum jam 12 ya, atau misalnya sarapannya jam 8 ya, makan siangnya itu jam 1 ya. Jadi teman-teman di sini itu di TR90 ya, itu itu adalah program ya, bukan diet. Jadi kalau misalnya di sini itu nggak boleh lapar ya. Tadi juga Neng Santi juga ada cerita ya kalau misalnya di sini malah kita nggak boleh lapar. Memang benar. Di TR90 ini kita nggak boleh lapar. Jadi kalau misalnya lapar, nah itu berarti ada yang nggak benar nih gitu. Jadi di sini karena ini program ya, ini program untuk melatih kita ya, namanya melatih pola hidup makan yang sehat, pola hidup yang diteraturin gitu. Jadi makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Ya. Nah, kalau misalnya ya, ini tadi kalau misalnya tadi saya cerita ya, kalau misalnya kita makan itu akan masuk dalam namanya zona pembakar lemak. Ya, jadi teman-teman di TR90 itu kita harus makan ya, tidak boleh skip-skip. Ya, tidak boleh skip-skip meal, tidak boleh skip-skip yang karena kan biasanya kalau misalnya ini udahlah aku nggak keburu lah nggak makan pagi. Jangan, teman-teman. Itu salah ya. Jadi kita di sini diharuskan kita harus sarapan ya. Oke. Nah, di TR90 ini ya memang nargetin kepada 3 hal yang penting ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya sampai badannya kita kalau misalnya udah menggemuk itu kan metabolismenya itu sudah tidak bekerja dengan baik ya. Jadi di sini di TR90 ini memperbaiki metabolisme kita supaya lebih bersih, supaya lebih sehat ya, dan juga bisa menaikkan massa otot ya. Kenapa? Karena otot itu bakar lemak. Jadi tugasnya otot itu untuk membakar lemak ya. Dikasih bensinnya apa? Bensinnya itu protein, teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai ototnya itu sampai menurun, ya ototnya itu menurun ya, dia ngebakar lemaknya bagaimana? Nggak bisa dong ya, jadi nggak maksimal pembakaran lemaknya ya. Dan juga dia fokusin kepada mengontrol keinginan makannya kita ya. Jadi mengontrol supaya kalau misalnya ngelihat cheesecake ya atau misalnya ngelihat ini jadi bukan makannya yang terlalu terlalu kayak lapar mata banget. Jadi ini semuanya itu dikontrol ya, bisa dikontrol teman-teman. Nah, New Skin ini bekerja sama dengan Lifecare Technologies itu menciptakan namanya X-Block ya. Jadi dan sudah diliput oleh Discovery Channel 2 kali, teman-teman ya. Jangan salah, 2 kali sudah diliput oleh Discovery Channel. Karena mereka menganggap ini tuh adalah bisa mengubah keadaan yang sekarang ya, karena di sini kan kita fokusinnya kepada anti aging juga ya kan. Dan juga TR90 ini sudah diakui oleh buku panduan dokter ya di Amerika atau namanya Physicians Desk Reference ya PDR sebagai satu-satunya suplemen ya yang bisa mengembalikan fungsi metabolisme badannya kita menggunakan teknologi ekspresi genetik ya. Oke. Nah, jadi sistem TR90 itu ini ada, maksud saya ini ada 3 ini, jadi ya 1 produknya, 2 itu eating plan, 3 itu exercise. Jadi maksudnya apa ya? Jadi sistem TR90 ini semua ketiga-tiganya ini adalah saling ketergantungan ya teman-teman ya. Jadi produknya ini adalah yang kita konsumsi selama 90 hari ya, dan juga kita
ada yang namanya eating plan ini, dia nanti bisa dijelaskan ya kepada konsultannya masing-masing bagaimana, karena masing-masing orang itu mempunyai eating plan-nya berbeda-beda ya. Makanya kenapa di sini enaknya ya dengan pakai TS 90 itu ada konsultannya, teman-teman ya. Jadi konsultannya nanti akan memberikan apa namanya sesuai kebutuhannya teman-teman gitu loh. Nah, terus begitu. Yang ketiga itu perlu yang namanya exercise. Tapi exercise-nya apa? Exercise-nya itu nggak perlu yang berat-berat, ya. Nggak perlu sampai angkat beban yang berkilo-kilo atau apa, nggak perlu. Yang penting teman-teman mempunyai aktif lifestyle, ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya oke, saya minum vitaminnya aja, minum produknya vitaminnya aja. Terus makannya nggak dijaga, ya nggak bisa lah ya teman-teman. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin berhasil gitu loh. Terus atau enggak misalnya pakai vitaminnya, ya minum vitamin terus itu makannya dijaga iya, tapi mager di depan TV doang, nggak apa namanya cuma nonton doang, atau enggak misalnya sekarang nih dari WFH ya, yang kebanyakan di WFH itu cuman duduk di depan laptop atau duduk di depan apa namanya komputernya, itu nggak bisa teman-teman, ya kan? Itu nggak bisa. Itu yang namanya kalau misalnya sampai itu, aduh, nggak bakal berhasil. Percaya sama saya, nggak bakal berhasil, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya solusinya? Kalau misalnya sampai WFH, ya ampun, pasti kita pasti ada dong namanya break 1 jam, ya. Nggak usah lama-lama deh, 1 jam ya. Kita bisa pakai ya 30 menit itu setiap hari 30 menit kita mau naik turun tangga ya atau enggak misalnya pakai ya muter-muter sekitar rumah itu udah olahraga loh teman-teman, tapi dijalanin, jangan cuma duduk doang, aduh males lah ya nggak ada waktu cuma 30 menit doang, cuma 1 jam doang, jangan begitu teman-teman, nggak bakal berhasil ya. Jadi ini maka saya bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, produknya diminum. Terus dijalanin pola hidup yang sehat, ya, dengan eating plan masing-masing, ya, dan juga exercise punya aktif lifestyle, ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan jelasin yang namanya CR90 dalamnya sih apa sih? Jadi masing-masing produknya ini tuh bekerja di level genetika yang berbeda-beda, ya. Kita mulai dari namanya jumpstart. Jumpstart itu seperti apa sih? Jumpstart itu kayak ngejumper badannya kita, ya. Jadi kayak misalnya mobil, kalau misalnya mogok itu kan perlu jumper buat ngejalanin ya, ngejalanin mesin mobil, ya kan? Nah, ini seperti kayak ngejumper, kayak nge-restart badannya kita lagi supaya badannya kita itu ready ya untuk mulai program gitu loh. Nah, dalam jumpstart itu ada saffron. Ini teman-teman yang sebelah sini. Ini saffron itu harganya itu mahal sekali. Saya lupa itu sekarang harganya sudah berapa nih, tapi ini seharga kalau nggak salah seharga emas deh kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi ini mahal sekali, teman-teman bisa cek deh. Ya, nah ini saffron ini dia mengatur appetite control kita ya supaya makannya tuh nggak buas, supaya nggak lapar bubu gitu, yang kayaknya aduh nggak apa lapar gitu, bukan begitu ya. Jadi ini mengontrol dan dia bisa menstabilisasi moodnya kita. Jadi nggak stres tapi dibawa enjoy ya, program ini itu harus enjoy, jangan dibikin stres teman-teman ya. Apa namanya, menurut saya kayaknya kalau misalnya program di luar sana tuh nggak ada yang mikirin sampai sedetil ini loh ya, jadi hebat banget ya TR 90 ya. Oke, sekarang ada yang namanya kontrol. Kontrol itu apa ya? Mengontrol nafsu makannya kita, mengontrol kepengen makannya kita ya, mengontrol apa namanya hormonnya kita. Jadi dalam badannya kita ada 4 hormon ya, ada hormon ghrelin, ada hormon leptin, ada kortisol sama hormon insulin ya teman-teman ya. Di hormon ghrelin itu hormon lapar ya, hormon leptin itu hormon kenyang ya. Dan kalau misal kortisol itu dia juga apa namanya hormon stres ya. Nah, kalau misalnya orang bisa gemuk itu karena salah satu dari hormon ini tuh rusak. Jadi misalnya kayak udah kenyang nih, sebenarnya kita udah makan, ya udah makan kenyang. Terus udah gitu kalau misalnya apa namanya hormonnya itu sudah up, udah dol ya, udah tumpul gitu ya. Terus tiba-tiba ngeliat kue, kayaknya enak banget nih ngeliat red velvet ya, atau enggak misalnya ngeliat donat. Padahal tuh udah kenyang sebenarnya ya. Tapi karena itu udah dol, udahlah makan lagi lah, nggak apa-apa lah gitu. Nah, itu tuh nggak bisa. Itu tuh berarti tuh
apa namanya itu sudah tumpul, itu harus diperbaikin, teman-teman. Itu harus diperbaikin. Dan juga ya yang bikin rusak itu, bikin tumpul itu tuh si gula gitu loh. Nah, ini kandungan dalam si kontrol. Ya, teman-teman ya. Semuanya itu adalah bahan natural ya. Jadi nggak usah takut. Oke? Nah, lanjut ke kompleks ya, teman-teman ya. Jadi kompleksnya ini dia selain untuk sorry. Jadi selain untuk apa namanya bisa mengembalikan metabolisme yang sehat, terus juga bisa mempertahankan massa otot, kompleks ini juga gunanya untuk membakar lemak, ya. Jadi lemak itu sebenarnya itu bukan dibuang, tapi itu dibakar, harus dibakar gitu loh. Dibakarnya itu pakai apa? Pakai mesin, mesinnya ada, mesin otot, ya kan? Tadi saya udah ceritakan kalau misalnya otot ini tugasnya itu membakar lemak, ya. Jadi di dalam kompleks ini ada yang namanya cabai. Nah, Science Fruit Powder ini itu tuh adalah cabai, teman-teman. Ya, cabai ini untuk mensubstitusi sumber energi dari glikogen menjadi lemak. Jadi kalau misalnya tubuhnya ini nih, badan kita ya membutuhkan energi ya dalam kondisi normal nih ceritanya ya. Biasanya yang diambil dulu tuh adalah gula atau glikogen ya. Nah, kalau misalnya konsumsi kompleks, yang diambil itu adalah lemaknya. Jadi tumpukan atau timbunan lemak itu makin lama akan makin berkurang. Ya, jadi kalau misalnya sampai teman-teman ada yang bilang, yaudah saya nggak mau pakai kontrol kompleks, nggak mungkin bisa. Ya, malahan si kompleks ini ya yang terpenting. Ya, tadi saya udah bilang ya karena dia buat ngebakar lemak. Ya, dan kalau misalnya dijual secara bebas gitu ya, kontrol kompleks ini tidak pernah dijual bebas ya teman-teman, maksudnya tidak pernah dijual kayak nyicil, bukan nyicil, apa ya bilangnya ya, tidak pernah dijual apa ya sendiri gitu loh maksud saya. Kalau misalnya mau pakai kontrol kompleks itu memang harus beli satu paket si TR90. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman melihat ya di e-commerce yang lain itu menjual kontrol kompleks, jadi tolong hati-hati ya teman-teman ya. Ini nggak pernah dijual tersendiri, ya. Oke. Nah, sorry, saya ituin ke live tag dulu deh ya. Nah, sorry ke trim shake. Jadi trim shake ini adalah bagian yang terpenting ya. Sekitar 70% memang penting untuk konsumsi dari program CTR 90 ini gitu loh. Nah, dari trim shake ini itu ada namanya 9 asam amino esensial. Jadi yang 9 asam amino ini itu tuh nggak bisa yang diproduksi oleh badan kita sendiri. Ya. Jadi asam amino ini perlunya untuk apa? Dia bisa untuk membentuk kekebalan tubuh ya, terus gitu dia bisa memperbaiki jaringan badannya kita. Dan juga ya ada vitamin dan mineral ya. Ini teman-teman lihat ya, vitamin dan mineralnya lengkap ya, teman-teman lengkap ya. Terus di situ ada namanya whey protein isolate ya. Jadi teman-teman jangan kebalik ya. Teman-teman jangan salah dan jangan kebalik. Maksud saya, kalau soy protein isolate itu adalah susu kualitas rendah, teman-teman ya. Dan di dalam situ itu ada mengandung yang namanya fitroestrogen, teman-teman. Itu tuh kalau misalnya dikonsumsi oleh perempuan itu bisa mengakibatkan breast cancer. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya, teman-teman ya. Oke. Dan trim shake ini ada coklat sama vanila. Ya, teman-teman, aduh, nggak suka sama yang namanya trim shake ini. Ya, rasanya itu apa namanya seperti kayak kalau saya bilang selalu ini seperti rasa milkshake ya. Saya apa namanya selalu suka sama namanya coklat si trim shake ini ya. Saya bisa campur ke kopi, ya saya bisa apa namanya jadi bikin mocha, ya kan. Terus gitu kalau saya dicampurin sama strawberry, itu enak sekali pakai strawberry ya teman-teman ya. Jadi apa namanya kalau ada yang bilang nggak suka susu, nggak mungkin. Trim shake ini pasti pas semua pada suka ya. Sorry. Oke. Di terakhir ya, jadi kita ada namanya life pack. Ini life pack ini adalah bisa dibilang adalah full of vitamin dan minerals ya. Di dalam life pack ini tuh ada 40 antioksidan sorry. Ada 40 antioksidan ya teman-teman ya. Jadi dia bisa apa namanya bisa meningkatin efektivitas ya, bisa meningkatin dia punya
selama program itu bisa lebih nggak loyo ya, terus gitu bisa lebih apa namanya energetik ya. Jadi istilahnya tuh bisa ningkatin antioksidannya badannya kita gitu loh. Dan juga dia bisa mengatasi stres oksidatif ya teman-teman ya. Aduh ini saya benar-benar ini favorit saya juga ya life pack ya. Terus juga apa namanya penuh istilahnya ini dia kayak nutrisi dasar kita ya karena isinya tadi saya bilangnya isinya 40 antioksidan ya. Banyak banget ya. Jadi apa namanya teman-teman nggak mungkin kekurangan vitamin dah di sini vitamin dan mineral ya. Nah sebenarnya itu kalau misalnya bisa dibilang ya life pack ini bisa mengontrol food cravings-nya kita ya. Karena kenapa? Orang itu kepengen ngemil itu karena dia tuh kekurangan mineral sama asam amino teman-teman. Jadi apa namanya jangan lupa konsumsi life pack-nya ya hanya 2 saset aja per hari. Tapi itu setelah makan yang berat ya. Oke. Nah, ini saya ada apa namanya testimonial dari tim saya ya. Tapi tolong teman-teman jangan sampai di screenshot ya karena ini dia udah bilang jangan sampai ditampilin di medsos ya teman-teman ya. Jadi saya nggak enak, jadi saya mohon jangan sampai ini cuma lihat aja di sini ya. Nah, ini Ibu L ini adalah apa namanya? Ibu dengan 3 orang anak ya. Dia umurnya tuh 43 tahun, teman-teman. Tapi lihat deh. Umur 43 tahun ini sebelah kiri, dia tuh rajin olahraga loh, teman-teman. Nggak dibelain tidak rajin. Ini rajin olahraga, badannya masih seperti ini. Ya, dengan pakai TR90 ya, tapi olahraganya tetap dia badannya sekarang seperti ini. Ya, ini saya foto dari belakang. Kenapa? Supaya kasih lihat kalau bisa belakang itu kan susah untuk dibohongin ya, lemak-lemaknya kan pasti nggak bisa dihilangin cuman dari bagian belakang tuh paling nggak bisa dibohongin deh, istilahnya gitu ya. Ini lihat ya lemaknya di sini ya teman-teman ya, di sini habis ya, sini juga nih ya di sayapnya di sini, ini juga habis teman-teman ya. Dia turun 8,5 kilo ya, 4 kilo itu adalah lemak ya, dan visceral fatnya tuh turun sampai 3 layer loh teman-teman. Wow, keren banget ya TR90 ya. Dan dia karena apa namanya? Karena pakai TR90 ototnya itu makin naik 2%. Ya, untuk umur segini loh 43 tahun loh teman-teman ya. Oke, ini juga ada teman saya juga, dia juga sama jangan sampai ditampilin di medsos ya teman-teman ya. Jadi Ibu ini sebelumnya juga sama ya. Dia juga suka olahraga, rutin olahraga, tapi perutnya ini seperti begini teman-teman. Ya, teman apa namanya? Dengan dia pakai TR90 jadinya seperti ini perutnya. Ya, ini anaknya lebih dari 2 loh teman-teman, jangan salah. Ya. Jadi dia turun 5,4, sekarang ini makin lama makin turun juga ya. Dan 4 kilonya itu adalah lemak juga. Hebat ya, keren ya, benar-benar ya teman-teman ya. Dan juga ototnya dia juga semakin naik ya dengan aktivitasnya dia ya sibuk sana sini malah jadi ototnya itu jadi pembakaran lemak ya, jadi apa namanya lemaknya itu benar-benar diempas dihabiskan ya. Terus juga ini juga ada Bapak K ya, dia juga nggak mau diiniin di medsos ya. Dia tadinya itu lihat perutnya gendut begini ya, nonjol gitu ya, sekarang dia sudah ini apa namanya kempes ya, dan dia turun 7,1 kilo ya, dan 4,5-nya itu adalah lemak ya teman-teman ya, dan visceral fat-nya itu dia sudah turun jadi apa namanya sudah turun 4 layer ya. Bisa dibilang ya Bapak Kak ini itu tidak rajin olahraga, jangan salah loh teman-teman, dia nggak rajin olahraga, dia tapi memang tetap aktif tapi nggak serajin yang apa namanya kebanyakan ya, tapi tetap bisa turun segini. Amazing banget ya teman-teman ya, keren banget ya. Oke, dan ini saya mau kasih lihat ya transformasi saya ya dari dulu sebenarnya. Ya, ini dari saya waktu dulu umur 2014 ya, umur 2014 sorry, tahun 2014 saya seperti ini ya, dan semakin lama semakin dari 2017 ini saya pakai program ya, dan sekarang ini yang terbaru saya tetap memaintain ya, memaintain
apa namanya badannya saya ya semakin sehat ya, saya semakin apa namanya yang tadinya punya masalah dengan darah rendah, saya punya masalah yang namanya kalau bangun tidur itu suka pusing, terus gitu saya punya masalah pencernaan, itu semuanya tidak pernah kembali ya teman-teman ya, dan saya tuh sudah pakai hampir mau 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi menurut teman-teman TR90 itu sebuah solusi apa bukan teman-teman ya. Jadi kita dari awal, bukan dari awal sih sebenarnya ya, tapi kita harus sudah mulai mencoba yang namanya cintai badan kita sendiri ya teman-teman. Kita harus cintai badan kita harus sayangin badan kita ya. Kalau misalnya bukan kita sendiri yang jaga, ya yang istilahnya itu sudah diciptain loh sama Tuhan ya, sudah diciptain sudah sedemikian rupa bagusnya sama Tuhan ya. Jadi tolong jangan dirusak begitu aja cuman karena kita masih kepengen makan yang enak ya, kita masih nggak mau apa namanya nggak mau jaga kesehatan ya, tapi nggak bisa teman, kalau bukan kita yang jaga siapa yang jaga ya teman-teman. Jadi ini adalah slide saya yang terakhir ya teman-teman. Apa namanya TR90 itu ada sebuah solusi ya, dan saya ingatin lagi ya TR90 itu program ya teman-teman, bukan diet ya. Jadi satukan hati ya, bersama kita sukses. Setelah sukses kita harus tetap bersama. Oke, jadi saya kembalikan kepada Desi, MC kita yang cetar. Thank you semua.